Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Andriani dengan NIM N1D11956, mata kuliah kajian wacana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis, diskursif, makna bersifat historis, dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, diantaranya politik, ras, gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain. Pandik melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang tiap-tiap bagian saling mendukung. Menurut Pandik, tiga macam tingkatan yang dapat mendukung dalam wacana kritis, yaitu: 1. Struktur makro, merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. 2. Superstruktur, merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita tersusun secara utuh. 3. Struktur mikro, adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks, yakni kata, kalimat posisi, anak kalimat, parafrasa, dan gambar. Karakteristik kajian wacana. Pertama, 1. Tindakan. Dalam tindakan ini terdapat dua bagian, yaitu: pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. 2. Konteks. Dalam konteks terdapat dua bagian. Pertama, partisipan wacana, yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut. 2. Latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar, atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Ketiga, yaitu historis, adalah salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya di dalam sejarah. Keempat, yaitu kekuasaan, yang menerapkan pengendalian terhadap satu orang atau kelompok yang mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. 5. Ideologi. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologinya membuat sebagai kebenaran dan kewajaran. Ideologi membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. Baik, itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.